Audio Jungle. Dengan ini saya nyatakan bahwa Harladri kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdadam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodri selaku Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif dan Presiden Perkumpulan Dosen Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Rektor, para dekan, kaprodi, direktur dan kasubdit, serta para dosen di lingkungan Universitas Ma'arif Hasim Latif. Yang kami hormati dan saya banggakan, para narasumber, Bapak Insinyur Adi Warman Akarim, Bapak Profesor Dr. Irwandi Jaswir, dan Bapak Dr. Mastuki. Kemudian yang saya hormati, Bapak dan Ibu Satgas Halal wilayah provinsi di seluruh Indonesia, serta para peserta yang hadir pada acara International Webinar on Halal dengan topik New Normal Health Protocol Halal Issue and Sharia Economy Challenging in the World, terdiri dari para dosen, para guru, juga dari Kementerian Agama, Kementerian Perekonomian, LPPM MUI, dari Balai Diklat, Kadin, dan perusahaan-perusahaan industri besar di Indonesia dalam bidang obat-obatan, makanan, maupun kesehatan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara internasional webinar pagi hari ini. Puji syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita semua bisa menghadiri acara agenda International Webinar on Halal dengan live meeting by Zoom dengan penuh semangat dan insya Allah tidak ada halangan suatu apapun. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi bahwa Bapak Ibu peserta, para hadirin yang berbahagia bisa menghadiri acara ini. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa kami mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya Lila Puji Lestari di sini membawakan acara untuk acara International Webinar on Halal. Maka kami mengharapkan kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita membaca bacaan basmalah. Semoga acara yang akan kita agendakan sampai siang nanti dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada International Webinar on Halal dengan topik New Normal Health Protocol Halal Issue and Sharia Economy Challenge in the World. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Hasim Latif sekaligus Presiden ADRI. Dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan dari para narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan
kesimpulan dan penutup. Baiklah, Bapak Ibu peserta, rekan-rekan sekalian yang sangat saya banggakan untuk menciptakan rasa cinta pada tanah air kita, pada bangsa dan negara Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suara tidak keluar. Suaranya mute dulu. Indonesia. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat para pimpinan petinggi negara, dalam hal ini yang hadir antara lain Bapak Dr. Mastuki HS, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal. Pak Mastuki. Berikutnya Profesor Dr. Irwandi Jaswir, MSc, Koordinator Riset Halal Industry Research Center, University Islam International Malaysia, Kuala Lumpur. I have three doctors over there. Kemudian Bapak Insinyur Adi Warman Akarim SE, MBA, MAEP, Funding Partner Karim Consulting Indonesia. Kemudian teman-teman, sahabat, pengurus ADRI dari Sabang sampai Merauke. Kemarin saya disapa dari Aceh. Saya bilang ikut acara ini karena Aceh itu sudah merupakan daerah istimewa yang itu sebetulnya bagian dari new era, hanya belum diformalkan, new normal.
teman-teman dari Papua, dari Kalimantan Tengah, dari seluruh Indonesia, perguruan tinggi yang tadi sempat saya baca dari Al-Azhar Jakarta. Assalamualaikum Al-Azhar. Kemudian dari Universitas Negeri Semarang, dari Palu, dari Padang, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara weekend. Namanya saja weekend. Weekend itu adalah acara untuk keluarga yang ada di rumah. Dan alhamdulillah kita bisa berkeluarga sambil mencari ilmu, sambil membuat pola-pola pikir yang positif, dan bisa menindaklanjuti problem solving dari masalah-masalah negara maupun dunia ini. New era atau new normal era ini itu bukan urusan umat Islam saja, bukan urusan orang-orang yang beragama lainnya saja, tapi ini adalah urusan nas. Karena apa? Kita ingin jadi orang yang baik. Dosen itu pasti baik, ya. Maka ada definisi apa sih baik itu? Karena hari ini kita berpikir bagaimana mendefinisikan yang namanya new normal era. Ini sementara itu baru katanya belum kita konvensikan menjadi satu kesatuan bab definisi tentang new normal era. Yang bahasa Indonesianya adalah kelaziman baru dalam tata kehidupan. Kelaziman baru itu adalah suatu keniscayaan. Kita orang semuanya ingin jadi khairun nas, orang yang baik. Baik di dunia, baik di akhirat. Dan harus dengan penuh semangat. Semangat hidup di dunia dan semangat hidup di akhirat. Dan semuanya itu juga ada Qur'annya, ada hadisnya, dan lain sebagainya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Bukan khairul mu'minin. Bukan khairul soleh. Ya. Bukan khairul imanu. Jadi ini khairun nas. Orang yang baik itu adalah orang manusia agama apapun. Dia percaya Tuhan atau tidak. Dia percaya dengan adanya surga atau neraka atau tidak. Percaya atau tidak. Nggak urus. Yang penting ini manusia. Khairun nas anfa'ahum linnas. Orang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, manfaatnya bagaimana? Nah, di mana manfaatnya? Nah, untuk itu kita juga harus tidak tidur, tidak plesetan, ya. Tapi kita harus melakukan upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar dengan penuh semangat. Hari ini seharusnya di rumah itu kita melakukan kekeluargaan, acara keluarga, kita juga bersemangat. Weekend kita melakukannya. Mengapa? Karena kita ini merasa hidup di dunia dan nanti juga di akhirat. Ya. I'mal dunia ka anna kata isu abada wa i'malil akhirat. Kamu tuh hoda. Jadi kalau urusan dunia, bersemangatlah seakan-akan kita itu hidup abadi, tidak pernah mati. Jadi harus bersemangat, dosen juga harus bersemangat, apapun masalahnya. Urusan dunia kita mati-matian, seakan-akan kita ini hidup abadi. Nah, walil akhiratika kamu tuh. Tapi kalau nanti urusan akhirat, kita harus bersemangat seakan-akan besok itu mati kita. Apalagi sekarang ada corona. Hari ini tidak apa-apa, tahu-tahu besok mati. Anak saya, saudara temannya S1 di kedokteran UNER, dokter dia, hari ini tidak bisa nafas. Padahal kemarin itu chatting-chattingan. Langsung dibantu oleh pernafasan. Alat Lumayan pernafasan. kecil. Halo, suaranya nggak kedengaran? Halo? Ya, masih dengar, Pak. Masih dengar ya? Ya. Nah, itulah yang pertama. Harus bersemangat tuh.
Yang kedua adalah kita ini juga sedang mendefinisikan new era yang baru itu yang bagaimana. Tentu yang itu landasannya juga sudah ada juga. Yang harus tidak kotor, yang harus bersih. Nah, bersih itu tidak najis. Jadi saya ingat almarhumah ibu saya, tiap ketemu masih punya wudhu, nak. Masih punya wudhu, nak. Artinya apa? Kondisi badan kita ini suci, bersih, ya. Setiap saat bisa yang namanya. Mengapa orang Melayu itu sarungnya ada ditaruh di sini, orang Betawi juga. Karena setiap saat itu punya wudhu, bersuci, bersih, dan diharapkan sehat juga. Nah, jadi kita sedang mencari norma. Bagaimana? Ini sudah ada protokolnya. Kalau bahasa asingnya itu health protokol. Bagaimana kita bisa mengatur dalam kondisi bersih itu tadi. Kita sudah punya aturan. Aturan kita kalau berwudu itu untuk suci. Dari mana saja itu? Pertama kumur. Itu supaya kuman-kuman virus-virus yang ada di mulut, di gigi itu bisa lepas, kita lepas. Kemudian tangan, kemudian hidung, juga telinga, kaki. Itu adalah ajaran yang bagian dari new normal. Bersuci tadi, tidak najis. Nah, formula yang kedua, kita juga harus no haram. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang tidak jelas, ya, mana haram, mana halal. Yang penting bisa hidup. Dengan kesombongannya. Kalau bahasa Surabaya itu namanya begedut. Ada juga mekiti. Nah, ini dari Profesor Muhammad Nuh ini. Ada dua istilah yang harus kita hindari. Ya. Apa itu? Begedut. Amerika itu begedut. Apa begedut itu? Orang yang ganteng, kaya, pinter, tapi sombong. Nah, itu Amerika. Ganteng, pinter, kaya, sombong. Nah, sekarang sedang galau ya. Kena dua serangan. Virus sama rakyatnya sendiri. Atas kesombongannya itu. Ada lagi yang mekiti. Mekiti adalah pinter, bodoh, miskin, ya, nggak cantik, nggak ganteng, tapi sombong. Jadi ini sama-sama sombong lah, itu Korea Utara. Miskin, ya, tidak ganteng banget, ya, tidak gitu pinter, ya. Nah, tapi sombong. Lah ini sombong sama sombong mulai berantem. Itulah sebabnya kita, ulama kita, menghindari bagaimana supaya kita tidak sombong. Nah ini harus kita teruskan nilai-nilai tradisi lokal wisdom kita. Yaitu kita diminta untuk menutup kesombongan itu. Yang disebut dengan hufiyah. Hufiyah itu penutup kepala. Kalau orang Jawa bilang kopiah. Kopiah. Yang pakai hitam itu. Kopiah hitam itu. Tujuannya apa? Supaya orang kalau sudah pakai kopiah hitam, itu nggak akan sombong lagi. Makanya kalau di Betawi itu ada orang yang pakai kopiah, terus dia ngeledek-ledek perempuan atau gadis-gadis cantik itu, pasti dia akan diledek juga. Pak, sudah pakai kopiah kok, masih menggoda kita. Lepas saja kopiahnya. Nah, itu. Ini termasuk local wisdom. Jadi di samping no haram, juga local wisdom, ini kita eksplorasi menjadi definisi yang nanti kita akan jadikan definisi kita, local wisdom. Kemudian tentu semuanya tidak bisa lepas dari digital. Nah, ini kalau sudah digital itu nanti sudah kita lakukan pertemuan dulu tentang digital. Nah, ditutup dengan akhlakul karimah. Apapun kita, kalau tidak ada akhlakul karimah, niat baik kita akan jadi negatif. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ini sudah bisa bertemu dengan para pakar. Di samping no haram tadi satu lagi, yaitu no riba.
Itu yang rencananya kita jadikan formula internasional. Ini loh waktunya kita untuk menyusun sendiri terminologi. Mungkin new normal kita ganti yang lain supaya tidak sama dengan mereka. Karena ada yang menegur saya, jangan menggunakan istilah-istilah asing yang dari luar. Loh, ini loh bukan orang asing, ini loh kita semua, universal. Maka kelaziman kehidupan normal baru ini, itu rumusnya adalah NN plus N. Jadi no najis, no haram, no riba, local wisdom, digital, dan terakhir adalah akhlakul karim. Itu ditutup dengan akhlakul karim. Orang yang suci saja tapi akhlaknya nggak bisa bagus, dia juga kurang. Itulah yang disebut oleh orang-orang disebut berintegritas. Integral dari watak-watak, karakter perilaku. Sehingga kita sering sampaikan sopan dalam bertindak, santun dalam bertutur, dan posting penuh makna. Itulah saudara sekalian, saya berharap pertemuan hari ini kita membuat semacam formula, rumusan, definisi, apa sih new normal dalam kacamata yang tadi. Karena apa? Sekarang dunia sudah mulai mengakui bagaimana ekonomi Islam kita. Ingat, ekonomi Islam itu sistem. Pelakunya boleh saja tidak Islam. Karena sekarang banyak bank syariah itu yang mengelola itu juga non-muslim. Karena ada dalam rangka khairun nas, menjadi manusia-manusia. Itulah dari saya, terima kasih kepada para narasumber. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu. Dan insya Allah kita akan tindak lanjuti karena kita sudah punya sekitar 520 tim anggota yang akan kita rapatkan nanti mungkin minggu depan. Kita akan rapat ya teknis dalam online ini agar hasil yang kita lakukan ini, rumusan yang kita tetapkan ini nanti menjadi fondasi kita mengembangkan bagaimana new normal era. Terima kasih. Dari saya mohon maaf kepada teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung dan ini dari berbagai penjuru daerah. Dan sekali lagi saya juga tawarkan kepada teman-teman yang ingin menyelenggarakan, asal tidak hari Sabtu ya, Sabtu Minggu. Saya punya 10 channel yang bisa 100 orang, bisa 500 orang, dan itu fasilitas dari ADRI. Silakan dipakai, lapor ke saya, sampaikan, nanti kita akan kirim Zoom-nya, dan itu nanti bisa juga 3-in-1. Pertama adalah Zoom, kita bisa kolaborasi. Kedua, live langsung YouTube. Yang ketiga, live dengan Facebook. Sehingga yang tidak mampu dengan Zoom bisa mengikuti Facebook yang bisa gratis maupun YouTube yang bisa gratis. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif. Beliau juga Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Terima kasih atas semangatnya, atas pencerahannya buat kita semuanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian para peserta yang sangat saya banggakan, bahwa kegiatan internasional webinar pagi ini adalah kelanjutan daripada internasional webinar yang telah pernah kita selenggarakan, yaitu di tanggal 16 Mei terkait dengan international webinar on halal. Maka pagi hari ini kita tetap berkaitan dengan kegiatan tersebut, tetapi tema pada pagi hari ini yaitu International Webinar New Normal Era, New Normal Health Protocol, Halal Issue, and Sharia Economy Challenging in the World.
Mudah-mudahan nanti akan ada kelanjutan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa akan ada rapat, kemudian ada kegiatan yang terkait dengan halal dan new normal era. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti kita. Pemaparan dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Adi Warman Aswar Karim SE MBA MAEP. Beliau adalah founding partner Karim Consulting Indonesia, merupakan ikon ekonomi dan keuangan Islam. Beliaunya memperoleh pendidikan formal dari Institut Pertanian Bogor, kemudian dilanjutkan dengan di Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan di